Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai pekerjaan stressing pada pierhead. Jadi pekerjaan stressing akan dilakukan setelah kuat tekan dari pierhead tersebut sudah masuk pada kuat tekan rencana. Seperti yang Anda lihat, ini adalah proses penginstalan dari strand. Jadi strand sebelumnya dalam bentuk coil, kemudian dipotong sesuai dengan yang telah disepakati pada proposal stressing. Adapun panjang strand yang dipotong ini harus mempertimbangkan panjang ekstra untuk stressing. Adapun strand yang sebelumnya telah dipotong dipasang secara manual dengan menggunakan tangan, seperti yang Anda lihat sekarang ini. Kemudian pasang jumlah strand sesuai dengan jumlah strand pada gambar kerja yang telah disetujui dalam proposal stressing yang disubmit oleh kontraktor. Seperti yang Anda lihat, back wall yang ada pada pierhead ini belum dicor. Begitu juga dengan pedestal belum juga dicor. Namun demikian, pelaksanaan proses stressing akan tetap dilanjutkan. Jadi tendon yang ada pada pierhead ini adalah tendon internal. Jadi ke semua tendon ini adalah tendon internal. Kemudian masing-masing tendon berisi sekitar 22 strand. Adapun ukuran dari strand ini adalah 15,2 mm atau 0,6 inci. Kalau Anda perhatikan, di atas pierhead ini ada back wall. Jadi pierhead ini terdiri dari back wall dan counterweight, dan itu sudah pernah kita lihat di video sebelumnya. Jadi walaupun belum selesai dikerjakan back wall dan counterweight, stressing akan dikerjakan. Jadi proses stressing ini akan dikerjakan tanpa harus menyelesaikan pengecoran back wall dan counterweight. Seperti yang Anda lihat, ini adalah strand yang sudah terpasang. Jadi setelah strand diinstal atau dipasang, sebelum melakukan stressing, maka strand-strand ini harus ditutup agar tidak terkena hujan ataupun terik matahari, karena ini akan mempercepat karat dari strand ini. Jadi pada saat strand ini dilakukan penarikan, maka terlebih dahulu proposal stressing sudah harus disetujui oleh konsultan. Di dalam proposal stressing tersebut, di situ tertulis seberapa MPa gaya pada strand yang akan ditarik. Adapun elongasi yang dipersyaratkan untuk penarikan strand ini adalah plus minus 7. Kalau Anda perhatikan di atas pier table ini masih ada air karena ini masih dalam proses curing. Namun pada saat nantinya akan dilakukan stressing, maka harus dikeringkan terlebih dahulu. Itu juga formwork yang ada di bagian belakang dari pierhead ini akan dibongkar sebelum dilakukan stressing. Jadi untuk mengetahui mengenai komponen utama apa saja yang ada pada internal tendon ini, ada yang pertama adalah anchor head, kemudian ada bearing plate atau casting, kemudian ada wedges, kemudian ada Bridgestone steel. Untuk Bridgestone steel ini berupa tulangan yang ada di seputar bearing plate. Kemudian ada ducting. Jadi ducting ini sudah terpasang sebelum dilakukan pengecoran. Kemudian ada strand. Nah, strand yang dipakai di pekerjaan stressing ini adalah 15,2 atau 0,6 inci. Kemudian nantinya setelah dilakukan stressing, maka akan dilakukan grouting yang berupa cairan semen yang dimasukkan ke dalam tendon. Namun untuk pekerjaan stressing ini belum dilakukan, nanti setelah selesai pekerjaan stressing. Jadi selain peralatan internal tendon, ada juga peralatan di luar dari peralatan yang disebutkan tadi, yaitu hydraulic jack. Hydraulic jack itu bermacam-macam, namun yang dipakai di pierhead ini adalah hidrolik dengan kapasitas 500 ton. Kemudian ada hydraulic pump. Selain itu ada juga grouting mixer atau pengaduk grout, tapi ini akan digunakan setelah pekerjaan grouting. Kemudian ada cutting mesin atau mesin pemotong strand pada saat selesai dilakukan pengerjaan strand. Kemudian peralatan lainnya adalah genset yang dipakai untuk melakukan stressing tendon ini. Jadi di proses stressing ini ada dua jack yang digunakan, yaitu jack yang berkapasitas 500 ton. Dan pada saat dilakukan penarikan, maka penarikan ini dilakukan secara bersamaan dan di sebelah kiri dan kanan dengan posisi yang sama yang kiri dan yang kanan. Jadi penarikan harus seimbang. Yang Anda lihat ini adalah hydraulic pump, di mana mempunyai dua manometer.
manometer untuk rilis dan manometer untuk penarikan. Jadi hydraulic pump dengan kelengkapannya ini harus terlebih dahulu dicek mengenai kelengkapan apakah hydraulic pump ini betul-betul berfungsi dengan baik, terutama pada pembacaan di manometernya. Karena di pembacaan manometer ini menentukan seberapa besar gaya yang akan diberikan. Terkait stressing sequence atau tahapan stressing, urutan stressing ini mengikuti tahapan stressing yang dikeluarkan oleh desainer dan akan ditunjukkan di dokumen proposal stressing. Kemudian dalam hal pengoperasian stressing ini, yang perlu diperhatikan adalah pastikan seluruh dokumen dan peralatan stressing yang telah disetujui sudah cocok dengan elemen yang akan di-stressing. Kemudian identifikasi tendon dan lokasi yang telah ditandai. Kemudian pengoperasian stressing mengikuti ketentuan di dalam dokumen extension calculation, hitungan perpanjangan, seperti urutan stressing, jacking force, gaya, dan sebagainya. Kemudian terapkan gaya awal 25% dari target gaya untuk menghilangkan kendur di tendon, dan kemudian lepaskan piston hydraulic jack. Lalu stressing kembali hingga 25% dari target gaya atau kembali ke gaya perapatan. Kemudian catat perpanjangan atau elongasinya sebagai elongasi awal. Gaya pada kabel dikontrol dengan membaca tekanan yang terlihat pada manometer. Dengan kenaikan 25% dari final pressure atau tekanan akhir dan mencatat perpanjangan yang terjadi. Lalu lanjutkan stressing tendon 50%, 75% dan 100% dari jacking force sebagai tekanan akhir dengan mencatat perpanjangan atau elongasi akhir. Kemudian lanjutkan ke tendon selanjutnya dengan langkah yang sama. Setelah semua pelaksanaan stressing tendon selesai, maka selanjutnya yang dilakukan adalah memotong extra strand. Memotong extra strand dapat dilakukan setelah stressing record telah disetujui oleh konsultan. Hal ini penting karena tendon tidak dapat di-stressing kembali atau dilepas oleh peralatan stressing setelah strand dipotong. Namun biasanya di lapangan, sebelum dilakukan pemotongan, harus dibiarkan beberapa jam setelah proses stressing dilakukan karena untuk mengetahui apakah ada pergerakan pada pierhead, karena dikhawatirkan akan ada retakan setelah beberapa saat setelah dilakukan stressing. Dan nanti akan dipotong setelah betul-betul dipastikan bahwa tidak ada retakan yang terjadi di seputar atau di area depan atau bagian belakang dari area stressing, dan khususnya di bagian casting atau bearing plate. Saya kira demikian video kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Namun jangan lupa sebelum kita closing video ini, silahkan di like, subscribe, komen, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.